Bisa jadi, kondisi ini merupakan bentuk self-injury yang bisa muncul akibat depresi, gangguan bipolar, gangguan delusi, gangguan stres pasca trauma, gangguan psikotik terkait narkoba atau alkohol, skizofrenia, dan sebagainya. Self-injury dapat berupa tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Ada beberapa bentuk self-injury atau tindakan menyakiti diri sendiri. Misalnya, melakukan sayatan atau goresan pada bagian tubuh menggunakan benda tajam. Pada tayangan video YouTube, Padepokan Nurhasad Sejati atau Gus Samsudin, terlihat pasien mengalami beberapa luka goresan. Apakah ini tanda self-injury atau memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah? Wallahu a'lam. Kemudian menggigit diri sendiri, mencabut rambut, membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok, mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit tubuh, memukul diri sendiri termasuk meninju atau memukul kepala, menusuk kulit dengan benda tajam, misalnya menggunakan peniti, jarum jahit, dan lain-lain. Kemudian memasukkan benda ke bawah kulit. Orang yang mengalami self-injury bisa saja memasukkan paku ke bagian bawah kulitnya. Makanya pada saat di ronsen terdapat paku di bagian tubuhnya. Sama saja seperti hasil ronsen yang dipaparkan oleh kanal YouTube Padepokan Nurhasad Sejati atau Gus Samsudin. Makanya terdapat paku di bagian tubuh orang tersebut. Pelaku self-injury juga dapat dengan sengaja menelan sesuatu yang berbahaya, baik berupa benda padat maupun cair, seperti cairan deterjen atau obat nyamuk cair dan sebagainya, bahkan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Self-injury kerap dilakukan untuk melampiaskan, mengalihkan perhatian, atau mengatasi emosi berlebih, misalnya stres, marah, cemas, sedih, kesepian, putus asa, mati rasa, rasa bersalah, atau benci kepada diri sendiri. Berbagai emosi tersebut bisa muncul akibat beberapa hal, seperti masalah sosial. Perilaku self-injury rentan terjadi pada orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial, misalnya menjadi korban bully atau perundungan di sekolah maupun mengalami tekanan akibat tuntutan dari orang sekitar. Selain itu, konflik dengan keluarga, pasangan, atau teman, serta krisis identitas yang menyangkut orientasi seksual dapat pula memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Trauma psikologis. Beragam trauma psikologis, misalnya kehilangan orang yang dicintai dan menjadi korban kekerasan emosional, fisik, atau seksual, juga bisa membuat seseorang merasa hampa, mati rasa, dan rendah diri. Penderita akan menganggap dengan menyakiti diri sendiri bisa mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup dan merasakan sesuatu layaknya orang normal lainnya. Gangguan mental. Self-injury juga bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental seperti depresi, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan penyesuaian atau gangguan kepribadian ambang. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri seringkali tidak menunjukkan gejala khas. Perilaku self-injury tersebut biasanya dilakukan saat ia sendirian dan tidak di tempat umum. Namun, ada beberapa ciri yang bisa menjadi tanda seseorang memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, yaitu memiliki sejumlah luka di tubuhnya, seperti luka sayat di pergelangan tangan, memar di jari-jari tangan, atau luka bakar di lengan, paha, dan badan. Menyembunyikan luka tersebut dan menghindar bila ditanya apa penyebabnya. Memperlihatkan gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, sering merasa sedih, menangis, dan tidak memiliki motivasi hidup. Menunjukkan kesulitan dalam bersosialisasi, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat kerja.
merasa tidak percaya diri atau menyalahkan diri sendiri atau masalah apapun yang terjadi. Kemudian, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan luka. Perilaku mencederai diri sendiri berisiko menimbulkan luka fisik yang fatal dan meningkatkan risiko bunuh diri. Lantaran akan nekatnya, tak jarang perilaku self-injury harus dirawat di rumah sakit atau berakhir dengan kecacatan permanen hingga kematian. Pelaku self-injury perlu mendapatkan perawatan khusus dari ahli kejiwaan, baik psikolog maupun psikiater. Psikolog atau psikiater akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis perilaku self-injury dan menentukan penyebabnya. Penanganan yang diberikan pun akan disesuaikan dengan penyebab munculnya perilaku ini. Secara umum, ada beberapa langkah penanganan pada pelaku self-injury, yaitu perawatan medis, terapi, dan konseling. Menyakiti diri sendiri atau self-injury adalah salah satu bentuk gangguan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Bila ada orang di sekitar kalian mengalami gejala yang mengarah pada perilaku self-injury, jangan ragu untuk membawanya ke psikolog atau psikiater agar segera mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat.